Ya, tapi itu tidak akan muncul dalam waktu yang lama. Itu karena hanya ketika ketiga bintang berbaris dan menembak jatuh kekuatan bintang-bintang, barulah aturan waktu bisa dibuka. Aku penasaran, kenapa kamu mencari angin kencang? Apapun, bahkan jiwa yang telah berubah sepertiku, akan terkikis oleh angin. Jika Anda berpikir untuk menggunakan angin untuk bercocok tanam, saya menyarankan Anda untuk tidak memikirkannya, jangan sampai Anda mati. Meskipun Yuan Gaohan tidak memiliki kesan yang baik terhadap Li Yunxiao, dia tetap menghargai bakatnya dan mau tidak mau menasihatinya. Li Yunxiao tidak terlalu percaya diri. Kuncinya adalah monumen Dewa Alam Semesta, telah menghabiskan seluruh energi spiritualnya. Bahkan jika dia memiliki tanah hidup di bumi, masih belum diketahui apakah tanah itu dapat meniadakan Gal kuno dan mengumpulkannya. Ya, aku tidak akan melakukan apapun yang aku tidak yakin. Karena akan muncul setiap 24 jam sekali, tidak perlu terlalu cemas. Mari kita amati sebentar dulu. Dia berjalan ke pilar yang rusak, duduk bersila, dan menunggu dengan tenang. Yuan Gaohan semakin penasaran dengan Li Yunxiao. Bahkan dia tidak bisa setenang itu. Terlebih lagi saat mereka secara bertahap mulai mengenal satu sama lain, Li Yunxiao memberinya perasaan yang akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat apa itu. Yang lebih mengejutkannya adalah ketika Li Yunxiao duduk di bawah pilar batu, dia menjadi sunyi senyap dan menyatu dengan lingkungannya. Dia mencapai keadaan di mana dia menyatu dengan dunia dan menyatu dengan alam. Semua ini membuat Yuan Gaohan tidak dapat memahami dan menerimanya. Pemuda di depannya berperilaku sama seperti monster tua yang telah hidup ratusan tahun. Namun di bawah kesadaran ilahi tubuh jiwa tingkat 8, dia tidak memiliki kesadaran ilahi yang melekat pada tubuhnya. Usianya pasti belum genap 20 tahun. Dia sangat berani untuk berkultivasi. Bukankah dia takut saya akan mengambil kesempatan untuk mengambil nyawanya? Yuan Gaohan merasa sulit untuk memahaminya. Bahkan jika lawannya memiliki gonfalon pemakan jiwa kelas 9 di tangannya, dalam lingkungan seperti ini, di mana dia bisa menyatu dengan langit dan bumi, serangan kekuatan jiwa kelas 8, miliknya hampir 100% pasti akan merenggut nyawanya. Apa yang membuatnya begitu berani? Mungkinkah dia punya kartu truf yang tidak bisa saya deteksi? Yuan Gaohan mau tidak mau ingin bergerak beberapa kali, tapi pada akhirnya dia menahan diri. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah karena rasa takut atau karena kekaguman terhadap pemuda ini? Setelah perjuangan sengit di dalam hatinya, dia akhirnya menahannya dan duduk bersila. Setelah Li Yunxiao duduk, dia langsung memasuki monumen Dewa Alam Semesta. Dunia di dalamnya menjadi semakin gelap, seperti balon yang mengeluarkan udara. Gunung, sungai, rumput, dan pepohonan semuanya telah mengering. Seolah-olah akhir dunia telah tiba, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Situasinya lebih buruk dari perkiraannya. Ini mungkin situasi mengorbankan 800 orang untuk membunuh 1000 musuh. Meskipun dia telah menghancurkan sumbu langit dari bola senjata, dia juga terjatuh ke dalam situasi putus asa. Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Li Yunxiao melambaikan tangannya, dan sejumlah besar batu sumber terbang ke udara. Mereka semua diperas dari King Luo dan Qian Wudi. Mereka menumpuk rapi di udara, membentuk kubus besar yang melayang di udara seperti gunung kecil. Bahkan jika dia mengekstraksi semua urat mineral yang kekurangan energi spiritual, mungkin jumlahnya tidak sebanyak itu. Dia mulai mengukir formasi di sekitar sejumlah besar batu sumber. Setiap pukulan sangat teliti dan melayang di sekitar batu sumber. Cahaya keemasan bersinar dan menyebar ke segala arah, memenuhi udara dengan cahaya keemasan. Setelah melakukan semua itu, Li Yunxiao mengalihkan pikirannya, dan beberapa sinar cahaya mendarat di sampingnya. Mereka adalah orang-orang di monumen Dewa Alam Semesta, semuanya di alam Maharaja Bela Diri. Duan Yue, Yue Jiulin, 3 orang dari kuil api suci, dan bahkan Si Tu Heng dan Gu Yuesheng dipanggil olehnya. Beberapa dari mereka awalnya bingung, tetapi ketika mereka melihat batu sumber yang mengejutkan, mata mereka berbinar. Hahaha, kamu benar-benar punya cara. Jika Anda tidak mendapatkan batu sumber lagi, saya akan kehabisan tenaga.
Duan Yue tertawa dan berlari ke depan. Sumber energi yang mengejutkan membuatnya ingin mengambil beberapa gigitan. Setelah beberapa napas, dia merasa segar. Namun, dia baru terbang beberapa langkah ketika dia dihentikan oleh Li Yunxiao. Dia tertegun dan menatap. Apa? Bukankah ini batu sumber untuk dibagikan kepada semua orang? Sisanya juga bingung, tapi kebanyakan dari mereka khawatir kapan akan dibebaskan. Selain Duan Yue, semua orang telah diculik olehnya. Meskipun tidak ada kekurangan sumber daya budidaya, apa gunanya budidaya jika mereka tinggal di tempat yang mengerikan selama sisa hidup mereka? Bahkan Gu Yuesheng, yang selalu sombong, mau tidak mau merasa takut setelah sekian lama. Dia takut Li Yunxiao akan mengurungnya seumur hidupnya. Tatapan Li Yunxiao menyapu wajah semua orang, dan dia berkata, "Sesuatu terjadi pada monumen Dewa Alam Semesta kali ini. Nanti, aku membutuhkan semua orang untuk bekerja sama membantuku menyerap gale kuno. Batu sumber ini digunakan untuk menjaga operasional Tugu Dewa Alam Semesta. Saya akan mengajari Anda cara mengoperasikan formasi ini sekarang." Semua orang tercengang dan tidak mengerti apa yang dia maksud. Hanya ekspresi Gu Yuesheng yang berubah. Dia tersentak dan berkata dengan kaget, "Gale kuno, elemen angin yang bisa melelehkan apapun, gale kuno." Tidak ada ekspresi di wajah Li Yunxiao saat dia mengangguk dan berkata, "Itu benar, itu adalah gale kuno. Walaupun Tugu Dewa Alam Semesta telah kehilangan seluruh energi spiritualnya, saya memiliki tanah nafas bumi yang dapat menstabilkan segalanya. Dengan bantuan semua orang, saya memiliki peluang tertentu untuk menyerap gal kuno." Gu Yuesheng sangat terkejut dan dia bergumam, "Tanah nafas bumi. Mengapa kami harus membantumu? Kapan Anda akan membiarkan kami keluar?" Dia menanyakan pertanyaan yang paling dikhawatirkan semua orang. Mereka semua memandang Li Yunxiao dengan kaget dan mengungkapkan ekspresi menyedihkan. Tidak ada lagi yang berani sombong. Li Yunxiao tersenyum dan berkata, "Itu tergantung pada kinerja setiap orang. Jika penyerapan gale kuno berhasil, saya bisa melepaskan kalian semua. Namun, jika kami gagal, kalian semua dapat fokus untuk menerobos ke puncak alam Kaisar Bela Diri dan pergi dengan menerobos kehampaan." Suara dinginnya terdengar di hati semua orang. Kemudian, mereka bisa mendengar mereka menelan ludahnya. Benar-benar? Gu Yuesheng tidak percaya Li Yunxiao akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Li Yunxiao mendengus dan berkata, "Saya selalu menepati janji saya. Saya hanya takut ketika saatnya tiba, Anda tidak akan mau pergi apapun yang terjadi. Ada ribuan mil langit berbintang di luar. Bahkan jika dia membiarkan mereka semua keluar, mereka tidak akan bisa kembali ke alam surga seni bela diri. Jika mereka tidak mengikutinya dengan patuh, dia tidak akan menarik kembali kata-katanya." "Oke, Anda sendiri yang mengatakannya." Gu Yuesheng sangat gembira. Meskipun menyerap gale kuno sangat berisiko, setidaknya ada secercah harapan. Terkurung di sini hanya dengan waktu berlalu setiap hari sudah cukup membuat mereka gila. "Bagaimana kami harus bekerja sama denganmu? Beritahu kami dengan jelas. Jangan membuat kesalahan apapun." Kali ini, dia bahkan lebih serius dan tidak sabar dibandingkan Li Yunxiao. Yang lain juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Inilah satu-satunya harapan mereka untuk mendapatkan kebebasan. Mengajarkan mereka formasi itu jauh lebih mudah dari yang mereka bayangkan. Pada akhirnya, mereka mengeluarkan beberapa batu yuan dan ramuan, sehingga semua orang dapat pulih ke kondisi puncaknya dan menunggu perintah. Li Yunxiao sendiri kembali ke tubuhnya dan mengeluarkan beberapa batu primordial untuk diserap perlahan. Di saat yang sama, dia mengobrol santai dengan Yuan Gaohan. Dia telah terlahir kembali selama 15 tahun, tapi dia tidak tahu apa-apa tentang perubahan para pakar puncak benua itu. Jadi, dia langsung mendapat banyak informasi dari Yuan Gaohan. Yuan Gaohan tidak menyembunyikan rahasia apapun dan menceritakan semua yang dia ketahui. Apalagi dia cukup terkejut. Berbicara dengan Li Yunxiao seperti berbicara dengan seorang teman lama. Dia tidak peduli dengan usia, budidaya, atau status. Yang paling mengejutkannya adalah kecepatan Li Yunxiao menyerap origin energy.
Dia mengeluarkan batu yuan kelas menengah dan memegangnya di tangannya. Mereka berubah menjadi bubuk tanpa origin energi. Batu yuan putih yang bersinar itu seperti potongan besar daging berlemak yang ditelan oleh tangannya. Li Yunxiao hanya bosan dan memanfaatkan setiap waktu yang dimilikinya untuk berkultivasi. Kalau tidak, jika dia menyerap puluhan ribu yuan batu dalam satu tegukan, rahangnya akan terjatuh. Namun meski begitu, Yuan Gaohan tetap terkejut. Ketika bubuk batu yuan berserakan di tanah, dia menggunakan akal sehatnya untuk merasakan bahwa hampir tidak ada energi asal yang tersisa. Kecepatan dan tingkat kebersihan ini membuatnya merasa ngeri, dan dia berkata dengan suara rendah, "Kamu, metode apa yang kamu gunakan untuk menyerap batu asal begitu cepat dan begitu cepat?" Li Yunxiao baru saja menyerap setengah yuan batu ketika dia tertegun. Dia tersenyum dan berkata, "Metode apa yang dibutuhkan? Bukankah itu hanya menyerapnya ke dalam meridian, mengedarkannya dan kembali ke dantian?" Yuan Gaohan mengerutkan kening dan menatap tangan kanan Li Yunxiao. Dia berkata perlahan, "Metodemu ini sepertinya sangat mirip dengan teknik kultivasi." Jantung Li Yunxiao berdetak kencang. Dia dengan hati-hati menyelidiki teknik budidaya apa. Yuan Gaohan mengangkat kepalanya dan menatap mata Li Yunxiao beberapa saat. Mereka begitu jelas, tanpa riak sedikit pun. Dia sedikit terkejut. Jika pemuda ini masih bisa berpura-pura di bawah tatapan tubuh jiwa tingkat 8, maka dia benar-benar jenius yang luar biasa. Sepertinya dia benar-benar tidak mengetahuinya. Mungkin dia terlalu banyak berpikir. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Teknik nafas penciptaan." Hahaha, bagaimana bisa? Li Yunxiao tertawa datar. Kemudian, dengan ekspresi tenang di wajahnya dia berkata, "Saya pernah mendengar tentang metode kultivasi ini sebelumnya. Dikatakan bahwa dengan mengolah metode ini, kecepatan seseorang dalam menyerap yuan qi jauh lebih cepat daripada kecepatan seorang kultivator normal. Namun, itu sudah lama hilang." Yuan Gaohan menjilat bibirnya. Dia nampaknya sangat iri dengan teknik budidaya ini. Itu tidak hilang. Teknik budidaya ini pertama kali dikembangkan oleh Kaisar Wu Gufeiyang. 15 tahun yang lalu, setelah Gufeiyang meninggal, setidaknya beberapa muridnya masih menguasai teknik budidaya ini. Mata Li Yunxiao bersinar. Dia berkata sambil tersenyum, "Karena teknik kultivasi ini sangat kuat, dan Gufeiyang sudah mati, bukankah wilayah sucimu akan memikirkan murid-muridnya dan membawa mereka ke sini untuk memberi manfaat bagi semua orang?" Ekspresi Yuan Gaohan sedikit berubah. Cahaya tak terlihat muncul di matanya. Dia berkata dengan wajah serius, Snow Saint City adalah tanah suci yang didukung oleh semua seniman bela diri. Ia mengumpulkan kebenaran dunia, menghukum kejahatan, menjunjung kebaikan. Bagaimana kami bisa melakukan hal tercela seperti yang Anda katakan?" Wajah Li Yunxiao menjadi gelap. Dia menunjukkan ekspresi jijik yang tidak terselubung. Dia berkata dengan dingin, "Apa yang kamu katakan tadi, apakah kamu berani menjaminnya?" "Selama kamu mengucapkan kata berani, aku akan mengingatnya dan mempercayaimu." Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.